makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian beserta adik-adik yang saya sayangi, wabil khusus Ketua DKM Masjid An-Nur beserta jajarannya, Wakil Ketua DKM, Bendahara, Sekretaris dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takut saya. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas tahunan kita, yakni sholat tarawih berjamaah dan juga puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam marilah kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dzulumati ilan nur. Para jemaah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema yang sudah sangat familiar kita, yakni nuzulul Quran, atau yang sering kita artikan dengan penurunan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq juz 30. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Rasulullah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq kalau kita lihat terjemahnya sering diartikan dengan darah, tapi menurut kitab tafsir kontemporer sering diartikan dengan kecebong. Kenapa diartikan dengan kecebong? Karena saat sperma, karena saat sperma masuk ke rahim perempuan, dia berjalan ke sana bagaikan kecebong yang hanya memiliki kepala dan ekor. Maka alaq sering diartikan dalam tafsir-tafsir sekarang sebagai kecebong. Iqra rabbukal akram. Bacalah dan nama dan Tuhanmu itu yang maha mulia. Allamal insan alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salahnya mana ini? Kok sepi-sepi aja, selain lagi. Ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ceritanya ayat ini bisa diturunkan? Diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ketiga, riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menunjukkan seperti ini. Awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Kisah awal dari penurunan wahyu ini adalah mimpi yang enak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak beliau masuk umur 40 tahun, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, beliau sering bermimpi. Mimpinya ini membawa
beliau agar tahannus, agar mabit di gua. Dan gua yang beliau pilih adalah Gua Hira. Karena bawaan mimpi itu pergilah beliau mabit di Gua Hira. Selang beberapa hari beliau balik lagi ke rumahnya, balik ke rumah istrinya, yakni Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, untuk membawa perbekalan. Setelah perbekalan siap, beliau balik lagi ke Gua Hira. Saat malam tiba, ada kejadian unik yang dialami. Ibunda Aisyah menuturkan seperti ini, faja'ahul malaku, datang seorang malaikat. Maka malaikat di sini yang dimaksud bukan seluruh malaikat, tapi hanya satu malaikat saja, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Di sini hadis hanya menerangkan datang seorang malaikat. Maka jangan sekali-kali kita ini berspekulasi, wah, malaikat yang datang ini berbentuk manusia, mukanya begini, hidungnya seperti ini, mulutnya begini. Jangan sekali-kali berspekulasi seperti ini. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menjelaskan bagaimana bentuk dari malaikat. Kalau kita berspekulasi, oh ini seperti ini seperti ini bentuk malaikat, sama saja kita berbuat kebohongan mengenai malaikat. Begitupun dengan, dan ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta tentang aku. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Lalu ceritanya lanjut lagi, datang seorang malaikat tiba-tiba nyuruh Nabi, ya Muhammad, iqra. Muhammad, bacalah ini. Rasulullah jawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca ya. Lanjutin lagi, iqra, baca. Saya tidak bisa baca. Dipeluklah Nabi, dirangkullah Nabi. Setelah dirangkul, dilepas lagi, disuruh lagi, iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diulangi apa yang sudah dibacakan oleh malaikat Jibril tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita bertanya-tanya, Rasulullah SAW adalah makhluk Allah, kekasih Allah yang paling mulia, paling jenius di antara para nabi dan di semua manusia. Kenapa beliau tidak bisa membaca? Kenapa beliau tidak bisa menulis? Padahal nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya bisa menulis. Kenapa beliau? Nabi Adam contoh, Nabi Adam bisa menulis, bisa juga membaca. Siapa yang mengajar? Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, nabi pertama yang diturunkan Allah ke bumi, bisa membaca, bisa menulis. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Ternyata diterangkan ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya, jangan sampai ada orang yang menduga, jangan sampai ada orang yang berspekulasi bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ini adalah buatannya sendiri, adalah inisiatifnya sendiri.
Dengan hikmah inilah Allah sengaja membuat Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka dari sini kita pahami, jangan kita berspekulasi. Rasulullah SAW saja sampai umur 40 tahun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya sudahlah, anak saya ini masih kecil, tidak usah belajar saja, tidak usah sekolah saja, tidak usah mondok saja. Seperti Rasulullah SAW nanti kalau umurnya 40 tahun disuruh ke gua aja. Jangan sampai beranggapan seperti itu. Kenapa? Karena ada dua sifat yang tidak boleh ditiru Alkitab dengan yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jangan juga nanti udahlah saya mau keluar saja nanti. Tiba-tiba dibuat dapat wangsit. Wah, nanti saya tahun 2026 bakal jadi nabi dan rasul. Mantap betul wangsitnya. Dan kemarin ada kasus nabi baru, ya Allah, kasus lama muncul lagi. Jangan sampai nanti jangan sampai ada di antara kita yang ngaku jadi nabi dan rasul. Hati-hati nanti dikejar sama Habib Bahar nanti. Baik-baik. Nah, saya kira itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis mengapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Hadis ini dilanjutkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke rumahnya. Orang pertama yang ditemui Nabi setelah mengalami kejadian ini adalah ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika bertemu Nabi langsung ke kamar ngomong, "Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Langsung. Sayyidah ibunda Khadijah tidak nyari lagi. Tentu kenapa? Kok tiba-tiba takut begini, kok tiba-tiba panik juga? Langsung ditungguin sampai Nabi siuman, sampai Nabi sadar. Sudah sadar, Sayyidah Khadijah minta keterangan, ya Rasulullah, mana itu? Apa yang sudah terjadi? Nabi cerita dah. Oh, saya tadi di gua mengalami ini. Dan Nabi ngomong lagi, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya takut kepada diri saya sendiri. Sungguh saya takut apa yang akan menimpa saya nanti. Karena misalkan kita bapak datang ke gua, tiba-tiba ada satu kejadian penampakan yang tidak kita sangka sama sekali. Gitu. Sama. Nabi juga manusia seperti kita, makan, minum, pasti mengalami shock, panik dan lain sebagainya. Di saat Nabi mengungkapkan seperti itu, ibunda Khadijah mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan." Tidak. Demi Allah tidak akan mencatatkan kamu kali itu. Allah tidak akan menghinakan kamu. Kenapa? Innaka la tasilur rahman wa tahmilul kulla wa taksibul ma'duma wa tu'inu 'ala al-wajhi haq. Karena engkau selama hidupnya sampai saat ini suka nyambung tali silaturahmi, engkau mempersatukan semua kabilah Arab saat pembangunan Ka'bah. Engkau juga membangun fakir miskin, menolong mereka saat mereka susah. Tidak mungkin Allah akan mencatatkan kamu dengan kejadian seperti itu. Mendengar penuturan Nabi, mendengar penuturan ibunda Khadijah, Nabi mantap. Takutnya, paniknya mulai. Para jamaah, saya mau ngajak di sini kita ini bertafakur semua. Bisa kita pikirkan seperti ini. Andai saat itu tidak ada ibunda Khadijah, tidak ada istri Nabi yang sahabat ibunda Khadijah,
beliau memperkuatnya, beliau membangun idealismenya. Kau ini orang yang benar, yakinlah, lakukanlah. Andai beliau tidak ada, mungkin risalah Islam ini tidak ada. Karena perjuangan Bunda Khadijah ini begitu hebat, Allah abadikan ceritanya ini di dalam kisah Nuzulul Quran. Allah abadikan kehebatan Khadijah sebagai istri Nabi, bukan karena kayanya, bukan karena cantiknya, bukan karena keluarganya, akan tetapi karena mendukung, menemani dan mensupport sang suami sampai akhir hayat. Ini perempuan hebat. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Perempuan dalam Islam memiliki tempat yang luar biasa hebatnya. Tapi jangan sampai kita salah mengartikan bahwa kedudukan laki-laki dan kedudukan perempuan itu sama. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, tapi peran dan tugasnya berbeda. Ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan ada yang bisa dilakukan oleh perempuan. Apa contohnya? Perempuan bisa hamil, bisa mengandung, bisa melahirkan. Bapak-bapak bisa nggak? Macam-macam. Oh bisa lah. Dari mana maksudnya? Ya, susah. Misalkan ibu-ibu pas lagi mengandung, udah mulai masuk 3 bulan, mulai sakit perutnya. Ya Allah, ibu-ibu bukan malah tersakiti, bukan malah marah, bukan sedih, tapi senyum, senang, perutnya sakit. Kenapa? Tanda baliknya perut itu sehat. Benar nggak? Makin gede, udah masuk 8 bulan, ya Allah, sehat-sehat anak, makin kenceng lagi, ya Allah, alhamdulillah anak saya sehat. Benar nggak? Dan coba kalau misalkan laki-laki mengandung, baru 3 bulan, perutnya sakit, alhamdulillah, ya Allah. 4 bulan sakit lagi, masalah ini lama-lama. Pandai udah ini, masuk lagi makin sakit aja. Kesambar lecek kali ini aja, ada berantem kali. Apalagi pas lagi melahirkan, wah Allah, perempuan mana yang belum, ya Allah tadi sakit banget, sedih banget, sampai lagi gak ada perempuan begitu. Kecuali kalau misalkan laki-laki, beda lagi ceritanya, dia mah udah, dia cepat-cepat saja udah. Itu kalau kita berbicara hal-hal yang hanya bisa dilakukan perempuan. Tapi ada juga yang bisa dilakukan oleh laki-laki namun tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Apa contohnya? Perang. Kalau negara kita, jangan ada. Kalau misalkan ada aturan di mana kita harus jihad, maka yang bisa jihad hanya laki-laki, bukan perempuan. Kenapa? Bapak-bapak bisa bayangin kalau misalkan jihad mau perang, ibu-ibu, cewek ikut semua. Lah yang lawan cuma pakai doang udah, celana dalam doang. Wah, ada satu nih meninggal nih. Wah, alhamdulillah, syukur dah. Artinya apa? Bahwa kita sebagai laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam Islam, tapi peran dan tugasnya Islam tidak mengenal emansipasi, tidak mengenal persamaan tugas dan peran
antara laki-laki dan perempuan. Tapi Islam mengenal yang namanya proporsional. Tugas laki-laki punya tugasnya sendiri, perempuan juga punya tugasnya sendiri. Lalu Nabi menceritakan kepada paman Khadijah ini, kebetulan paman beliau ini merupakan seorang pendeta. Setelah diterangkan, beliau menjawab, hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah namus. Namus itu dalam kitab Taurat atau enggak dalam kitab Perjanjian Lama sering diartikan dengan makhluk luar biasa. Namus. Namus ini pernah turun juga kepada Nabi Musa. Itu benar, nggak salah. Cuma antum siap-siap kalau nanti kaum antum bakal nyerang, bakal musuh antum dari begitulah kisah hadis mengenai nuzulul Quran yang diterangkan dalam Sahih Bukhari hadis ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada malam nuzulul Quran ini, saya ingin menyimpulkan bahwa salah satu momen pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari nuzulul Quran ini, siapapun kita, laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan sama, memiliki peran yang berbeda-beda, tapi kita semua memiliki peluang, potensi untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan sebuah spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita mendapatkan spesial itu sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu benar dari Allah, tapi kalau ada yang salah itu pasti dari diri saya sendiri. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.